Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak Emi dan Kak Rifka. Kakak berharap adik-adik itu tetap sehat dan semangat ya. Apalagi hari ini kan hari Minggu. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Nah, kita harus lebih semangat dan bersuka cita karena mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita semua, kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Shalom Shalom. Shalom Shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan duduk manis. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua dan juga kakak Rifka. Kak Rifka masih ingat gak sih cerita minggu lalu? Oh, masih inget dong Kak Emi. Cerita minggu lalu itu tentang Daud melawan Goliat. Tuhan menolong Daud melawan Goliat karena Daud mengandalkan Tuhan. Nah iya benar banget Kak Rifka. Tuhan itu selalu menolong kita dan Tuhan itu selalu baik sama kita. Nah adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu God is Good. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good to me. Nah, dalam satu minggu yang sudah kita lalui, pasti kita pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Secara sengaja maupun nggak sengaja. Nah oleh sebab itu, yuk adik-adik dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui segala kesalahan kita dan meminta ampun kepadanya dengan berkata, semua ya, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Adik-adik, kita akan masuk dalam berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Semua, terima kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 19 ayat yang kelima B dan C. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Adik-adik, kita juga akan mendengarkan bermazmur yang terambil dari Mazmur 16 ayat yang pertama. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita isi Alkitab. Dan mari adik-adik kita duduk yang manis untuk siap mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Rifka. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita menyanyi dari lagu Baca Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami dan tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami duduk manis dan dengar-dengaran. Berkati Kak Rifka yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Kak Rifka membawakan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Rifka ada mau ditemenin sama seseorang. Mau tahu nggak siapa? Ya, Valen. Halo adik-adik, halo teman-teman. Iya, ini namanya Valen. Nah, Valen, coba kenalin kamu, namanya siapa tadi? Nah, aku Valen. Oh iya, Valen, Kak Rifka mau tanya nih, kamu punya teman nggak, Valen? Aku punya Kak, teman aku banyak sekali. Banyak ya? Terus kamu sayang nggak sama teman kamu? Pasti sayang lah Kak, kalau aku nggak sayang, nanti aku nggak ada yang temenin. Iya adik-adik, kalau kita punya teman, kita harus sayang ya adik-adik. Nah, cerita Kak Rifka pada hari ini mau bercerita tentang pertemanan seorang gembala dan seorang anak raja. Kalian mendengar nggak? Mau kak. Oke, kalian duduk yang manis dulu ya. Nanti kalian boleh kembali lagi. Oke kak, aku duduk yang manis dulu ya. Adik-adik juga duduk yang manis. Dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Oke Kak Rika, aku balik dulu ya. Oke Valen, bye-bye. Bye teman-teman. Ya adik-adik, ada yang mau tahu nggak cerita Kak Rika? Nih,
ada seorang anak raja. Dia baik hatinya. Dia sedang berbicara dengan seorang gembala. Gembala muda ini namanya Daud. Daud ini yang sudah mengalahkan seekor raksasa yang jahat ya. Namanya Goliat. Tanpa pedang, ia menggunakan batu dan ketapelnya. Wah, hebat sekali ya ternyata si gembala muda ini. Nah, gembala muda ini juga orang yang baik hati. Lalu si anak raja ini namanya Yonatan. Mereka bercakap-cakap dengan gembira karena mereka berteman. Yonatan memberikan hadiah kepada Daud, jubah kebesarannya, pakaian perangnya, pedangnya, busur, dan ikat pinggangnya. Mereka tampak bahagia dan saling menyayangi. Daud dan Yonatan saling mengasihi. Mereka mengikat tali persahabatan. Daud itu selalu berhasil memenangkan peperangan karena Tuhan menyertai Daud. Tapi adik-adik, Raja Saul tuh iri. Dia iri kepada Daud. Kok Daud yang dipuji-puji? Dia cemberut dan marah kepada Daud. Kenapa Daud yang lebih dipuji ya? Nanti jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lalu Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Keesok harinya adik-adik, roh jahat datang pada Saul. Daud yang sedang bermain kecapi adik-adik, dilempar tombak sama Raja Saul. Tombaknya meluncur tepat ke arah Daud. Tapi adik-adik, Daud bisa mengelak ya adik-adik. Perang. Tombak itu tertancap di dinding. Tombak Saul meleset adik-adik. Daud berdiri, akhirnya melarikan diri dia. Daud akhirnya selamat karena pertolongan Tuhan. Karena sayang sama temannya ya adik-adik, Yonatan berusaha membela Daud di hadapan Raja Saul ayahnya. Tapi adik-adik, Raja Saul kembali dikuasai oleh roh jahat. Dia nggak mau melepaskan Daud. Tapi karena dibela terus sama Yonatan, akhirnya Saul mau menerima Daud kembali. Daud kembali mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi adik-adik, Raja Saul kembali dikuasai oleh roh jahat. Ia kembali melempar tombak kepada Daud. Tetapi Daud berhasil mengelak lagi dan dia melarikan diri lagi. Saul berusaha membunuh Daud, tapi Tuhan selalu menolong Daud. Mikal istrinya Daud membantunya menyelamatkan diri. Daud akhirnya pergi kepada Nabi Samuel di Nayot. Raja Saul menyuruh pasukannya untuk membunuh Daud di sana. Tapi roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Raja Saul sehingga batal membunuh Daud. Saul 3 kali ya adik-adik mengirim pasukannya untuk membunuh Daud. Tapi tidak ada yang berhasil. Lalu Raja Saul pergi sendiri ke Ramah untuk membunuh Daud. Tapi rencana Raja Saul tidak jadi karena roh Allah memenuhi Raja Saul. Akhirnya Daud menemui Yonatan sahabatnya, mengeluhkan usaha si Raja Saul untuk membunuhnya. Kata Daud kepada Yonatan, apa yang telah aku perbuat? Apa kesalahanku? Dan apa dosaku kepada ayah kamu, Raja Saul, sehingga ia ingin membunuh aku? Yonatan berjanji akan mencegah ayahnya Saul membunuh Daud. Akhirnya Daud mengingatkan janji persahabatan mereka di hadapan Tuhan. Yonatan berjanji akan segera memberitahukan apapun rencana ayahnya terhadap Daud, tentang Daud. Yonatan meminta Daud berjanji menjaga keturunannya kelak dan bersumpah demi persahabatan mereka. Yonatan menyampaikan rencananya kepada Daud. Daud disuruh bersembunyi di padang untuk menunggu kabar selanjutnya dari Yonatan. Akhirnya karena Daud bersembunyi, Daud 2 kali tidak hadir dalam jamuan makan yang diadakan Raja Saul. Akhirnya Raja Saul berkata,
Mengapa Daud tidak hadir hari ini? Yonatan menyampaikan alasan Daud tidak hadir. Oh, Daud meminta izin untuk menengok saudara-saudaranya. Saul marah ya. Saul marah. Memarahi Yonatan dan memerintahkan orang mencari Daud. Yonatan membela Daud. Saul marah karena Yonatan membela Daud. Akhirnya Saul melemparkan tombak kepada Yonatan, tapi nggak kena. Saul serius benar-benar akan membunuh Daud. Yonatan sangat marah dan sedih karena Daud itu sahabatnya, masa mau dibunuh? Akhirnya Yonatan pergi ke padang gurun bersama seorang budak yang kecil untuk melaksanakan rencananya bersama Daud. Yonatan menyuruh budaknya pulang dulu ke kota. Lalu Daud keluar, dia bersujud, keduanya berpelukan sambil menangis karena mereka akan berpisah. Mereka nangis-nangisan adik-adik. Akhirnya Yonatan melepaskan kepergian Daud. Kata Yonatan, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi. Dan Yonatan pun pulang ke kota. Nah adik-adik, dari cerita ini, hari ini kita belajar bahwa satu, Tuhan selalu menjaga anak-anaknya. Sama seperti Tuhan menjaga Daud, kita juga selalu dijaga oleh Tuhan. Ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang bermain, Tuhan selalu menjaga kita dan menolong kita. Terus kita juga harus percaya bahwa Tuhan senang kalau anak-anaknya suka berteman, mempunyai teman yang banyak, yang baik, yang selalu setia dalam segala hal. Yuk mari adik-adik, sebagai teman kita harus rajin mendoakan teman-teman kita, apalagi jika teman kita sakit ya. Terus jangan membuat teman kita sedih, jangan juga musuhan sama teman kita. Terus kalau teman-teman kita malas, kita harus mengajak ke sekolah minggu. Kalau dia malas sekolah minggu, kita harus ajak dia. Jangan lupa ya adik-adik, Tuhan itu senang sekali kalau adik-adik dan Kak Rifka mempunyai teman yang baik, yang selalu sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab ya adik-adik pastinya, dari 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel pasal 20. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan tadi, sekarang kita menyanyi lagi dari lagu Hello Apa Kabarmu. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik pastinya udah siapkan uang untuk dikasih ke persembahan kan? Nah sekarang adik-adik siapkan dulu.
Tapi sebelumnya kakak akan membacakan dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Nah adik-adik, sambil adik-adik di rumah memberikan persembahan, kita menyanyi dari lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita akan berdoa syafaat dan sekaligus doa persembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Rifka. Silakan Kakak Rifka. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat dan doa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan bahwa Tuhan selalu menjaga dan menolong kami setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi teman dan sahabat yang baik bagi teman-teman kami Tuhan dan juga bagi sahabat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan agar dapat dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi adik-adik kami yang saat ini bersekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan agar mereka bertumbuh menjadi anak yang pintar, sehat, baik hatinya, mengasihi sesamanya, turut orang tuanya, dan terlebih Tuhan, turut akan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan. Bagi teman-teman kami yang malas sekolah minggu, kiranya Tuhan mau ketuk hatinya agar mereka mau kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi mama dan papa kami, berkati mereka dalam kehidupan mereka, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mendidik kami dan merawat kami, agar mereka mendidik dan merawat kami hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati pelayanan sekolah minggu, berkati kakak-kakak sekolah minggu, biarlah tetap bertekun melayani Engkau Tuhan dalam mengajar. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati Tuhan agar terbebas dari virus corona. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan hingga sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu kita pada hari ini, kita akan menyanyi lagi dari lagu "O Berkati Kami". Oleh sinar
Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Nah pesan kakak, adik-adik kalau bermain keluar ataupun adik-adik kalau pergi ke suatu tempat, adik-adik harus tetap memakai masker dan rajin-rajin mencuci tangan. Ya Kak Rifka? Ya, oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa minggu depan kembali beribadah. Oke adik-adik, shalom. Shalom. Tuhan berkati.